Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang teori behavioristik. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Anissa Gustiamona dengan NIM 19038442055035. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pembimbing Ibu Elva Prasmani, SPD, MPD. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu belajar. Nah, kalian tahu nggak apa itu belajar? Belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk menghasilkan suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Selanjutnya kita harus tahu juga apa sih teori belajar itu. Nah, teori belajar merupakan gabungan prinsip yang saling berhubungan dan penjelasan atas suatu jumlah fakta serta penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Nah, teori belajar yang menekankan terhadap perubahan pikiran atau perilaku siswa adalah teori belajar behavioristik. Kita masuk ke teori belajar behavioristik. Dalam jurnal penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran, menurut Desmita, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Selanjutnya, ada juga menurut Salvin. Salvin mengatakan bahwa belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yang berupa input dan respon berupa output. Stimulus merupakan sesuatu yang diberikan guru kepada siswanya, sedangkan output merupakan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Nah, contohnya itu guru memberikan pertanyaan dan siswa menjawabnya. Nah, gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih ciri-ciri dari teori behavioristik. Nah, ciri-ciri dari teori behavioristik yang pertama adalah aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dari tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Pengalaman batin dikesampingkan serta gerak-gerak pada badan dipelajari. Selanjutnya, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Refleks adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. Manusia dianggap suatu yang kompleks, refleks atau suatu mesin. Dan tiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Maksudnya di sini adalah pendidikan adalah yang maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Yang pertama adalah John B. Watson. Watson mengemukakan bahwa belajar sebagai proses interaksi antar stimulus dan respon. Stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Lalu, yang kedua adalah dari Ivan P. Pavlov. Menurut Pavlov, tingkah laku siswa merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan antara satu stimulus dan rangsangan muncul untuk menggantikan stimulus lain dalam mengembangkan respon. Pavlov mengembangkan teori perilaku melalui percobaan tentang anjing dan air liurnya. Proses yang ditemukan oleh Pavlov karena rangsang yang asli atau netral atau rangsangan biasanya secara berulang-ulang dipasangkan dengan unsur penguat yang menyebabkan suatu reaksi atau yang disebut respon. Maksudnya setiap agen seperti makanan yang mengurangi sebagian dari suatu kebutuhan. Dengan demikian dari mulut anjing akan keluar air liur sebagai reaksi terhadap makanan. Apabila suatu rangsangan netral seperti sebuah bel atau genta dibunyikan bersamaan dengan waktu penyajian, maka peristiwa ini akan memunculkan air liur karena anjing berpikir bahwa ada makanan di situ. Lalu yang ketiga ada dari Thorndike. Thorndike mengatakan bahwa proses interaksi antara stimulus dan respon merupakan pengertian dari teori belajar behavioristik. Yang selanjutnya ada Skinner. Skinner ini merupakan tokoh yang paling berpengaruh dalam teori behavioristik.
Dia merupakan seorang psikolog dari Harvard yang telah berjasa mengembangkan teori perilaku Watson. Menurutnya, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya sehingga menimbulkan suatu perilaku itu tidak sesederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang lain. Skinner juga mengembangkan suatu pikirannya bahwa dengan menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat menjelaskan tingkah laku hanya akan menambah rumitnya masalah, sebab setiap alat yang digunakan perlu penjelasan. Seperti itu, teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah membiasakan guru untuk mempelajari, bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Lalu yang kedua, mampu membentuk satu perilaku yang diinginkan. Nah, perilaku yang diinginkan seperti perilaku positif. Yang ketiga, dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya, dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Lalu yang keempat adalah dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam suatu bidang tertentu, akan lebih dapat dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan pengulangan yang berkesinambungan. Lalu yang selanjutnya adalah dampak negatifnya. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Lalu, murid cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan produktif. Selanjutnya, penerapan metode yang sah dalam pembelajaran mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai center yang menjelaskan saja. Selanjutnya, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau teacher centered learning bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang didapat.